Oke, Kak Kelvin lanjutkan ya. Jadi Kak Kelvin akan mulai dari kategori kelas 1, 2, lalu akan dilanjut 3, 4, 5, 6, SMP, dan yang terakhir adalah SMA. Nggak apa-apa ya, kameranya mati kayaknya jaringannya. Takutnya kurang stabil nih, tadi yang satu udah keluar. Oke, Kak Kelvin akan mulai saja dari kelas 1 dulu. Oke, Kak Kelvin akan membacakan rules ya. Pertama rules-nya, lalu ada penilaian, lalu nanti ada hadiah dan juga ada timeline juga, serta akan link untuk upload-nya yang akan Kak Kelvin share ya. Oke, pertama dari kelas 1 dulu, coding storytelling, kategori kelas 1 sampai kelas 2 SD. Untuk rules coding storytelling-nya, pertama itu kategori ini hanya diperuntukkan untuk pelajar SD kelas 1 dan 2. Lomba ini dikerjakan secara mandiri di rumah, jadi kalian membuat secara online ya, dan peserta membuat animasi yang menarik dengan tema menjaga bumi. Nah, proyek ini dibuat menggunakan platform Scratch 3.0 atau online di scratch.mit.edu. Lalu peserta diharapkan menambahkan minimal satu karakter yang berbeda dan background yang berbeda sesuai tema. Lalu peserta hanya dapat mengumpulkan satu proyek ya. Nah, jika kamu double nih, nah misalnya udah kirim terus besokannya oke mau kirim lagi. Nah, itu kita akan tetap hitung yang pertama ya, yang pertama kali di-submit gitu ya. Jadi proyek yang sudah di-submit tidak boleh direvisi. Jadi sebelum kalian submit proyeknya, jadi harus dicek lagi, diperhatikan lagi apakah sudah cocok nih. Nah, kalau sudah baru kalian submit gitu ya. Lalu hasil karya dikirimkan ke panitia dalam bentuk file proyek berupa .sb3 ya. Jadi di Scratch itu kan kita save project ya, save projectnya, nanti file save project di Scratch-nya itu yang dikirim ke panitia ya. Lalu untuk memudahkan penilaian, kalian juga diharapkan membuat video penjelasan singkat ya, singkat aja tentang proyek yang kalian buat. Durasinya 1-2 menit saja gitu ya. Jadi nanti file SB3 dan juga video penjelasannya itu di-upload di Google Form yang sama gitu. Nanti Kak Kelvin akan kasih lihat nih Google Form-nya. Oke, untuk format penamaan file proyeknya nih ya, dan juga video penjelasannya. Di sini ada contohnya ya, file proyeknya itu harus ada nama kamu pastinya, lalu asal sekolah, dan juga judul karya kamu ya. SB3 ini adalah tipe filenya ya dari Scratch. Lalu di video penjelasan itu kamu kasih nama kamu juga ya, karena kalau kamu upload tidak di rename ya, nanti takutnya tertukar gitu, dan biar memudahkan juri juga untuk lihat nanti video penjelasan kamu. Lalu nanti ada sekolah dan juga judul karya kamu. Nah, .mp4 ini contoh format ya. Nanti kamu mau pakai MKV itu boleh ya, tipe videonya gitu. Oke, lalu di sini ada link pengiriman hasil lombanya bit.ly OCC SD12. Nanti link ini akan di-share juga di grup WhatsApp ya, dan file presentasi ini juga akan di-share di grup WhatsApp. Jadi jangan takut nih kalau nanti lupa linknya, dan tetap di-share gitu ya. Oke, nah ini untuk aspek penilaian ini untuk kelas 1 2. Nah, yang pertama itu ada kreativitas, yaitu dapat menghasilkan suatu ide berdasarkan tema yang telah ditentukan. Nah, itu ada poinnya 30%. Jadi dari 100 ini udah 30% untuk kreativitas. Lalu karena ini lomba coding ya, di sini poin 2-nya coding, memahami fungsi tools dan fungsi pada tools coding dengan baik dan benar, kamu juga dapat 30%. Nah, ini nanti fungsinya video penjelasan untuk menjelaskan program kamu nih, karena biar memudahkan juri juga memahami proyek kamu nantinya gitu. Lalu yang ketiga pasti ada originalitas atau keaslian. Ini dapat poin 20%, dan yang terakhir, nah ini yang terakhir nanti akan Kak Kelvin jelaskan juga untuk umum ya, untuk yang 4 presentasi pada final ya, nanti akan Kak Kelvin jelaskan prestasi pada final itu apa sih. Nah, ini ada poin 20%. Oke, untuk presentasi nanti ya di akhir ya, jadi sekalian Kak Kelvin akan bacain timeline-nya. Gitu.
Oke, di sini ada hadiahnya ya untuk kategori 1, 2. Itu ada 3 pemenang nih. Juara 1 dapat 1 juta, juara 2 dapat 750, dan juara 3 dapat 500.000. Nah, masing-masing juara ini akan mendapatkan voucher ya, kursus. Ada 500.000 dan Prima Indosoft 200.000. Jadi vouchernya kurang lebih ada 700.000 ya bagi semua pemenang yang 1, 2, 3. Seperti itu. Nah, ini untuk storytelling 1, 2 ya. Nanti untuk informasi di bawahnya akan sama ya, nanti Kak Kelvin akan share secara umum. Untuk mempersingkat waktu nih, 1, 2. Oke, lanjut ke 3, 4. Ya, 3, 4. Nanti yang 1, 2 jangan keluar dulu nih, karena nanti ada kan kayak Kak Kelvin info lagi dari timeline dan juga cara pengumpulan dan poin keempat tadi yang presentasi apa ya, jadi jangan keluar dulu, sampai akhir dulu nih ya. Oke. Oke, selanjutnya kelas 3, 4 ya, untuk kategori 3, 4. Yaitu adalah game animation menggunakan Scratch 3.0. Oke, rules-nya untuk kelas 3, 4 nih, kategori 3, 4. Kategori ini diperuntukkan bagi pelajar SD kelas 3, 4 tentunya ya. Lomba ini dikerjakan secara mandiri di rumah. Peserta membuat game dengan animasi yang menarik dengan tema Save the Earth ya, menggunakan platform 3.0, Scratch 3.0 ya, atau secara online di scratchmit.edu ya. Lalu, nah ini bedanya, selain nanti diminta membuat video penjelasan, peserta juga memberikan komentar ya. Jadi di green flag click-nya nih kalau di Scratch, jadi nggak usah semua bloknya dikasih komentar, jadi cukup di green flag click-nya aja. Kalian menjelaskan secara singkat program kamu ini untuk apa. Nah, semakin mudah dipahami, semakin mempertinggi penilaian. Begitu ya. Lalu rules selanjutnya, peserta harus menggunakan variabel dan function dengan kata-kata dari bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang mudah dipahami oleh juri. Ya, jadi usahakan menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris atau Inggris ya yang mudah dipahami. Misalnya kalian membuat variabel skor ya, kasih nama skor. Misalnya kalian kasih nama kamu, misalnya namanya Bella gitu, Bella. Nah, kita bingung nih, Bella tuh apa? Kalau ada nilainya, oh mungkin skor, mungkin apa. Nah, itu kan takutnya jadi miskomunikasi ya. Jadi lebih baik kalau skor, kasih nama skor saja gitu. Tapi kalau misalnya di beberapa karakter, bisa ditambahkan misalnya karakter 1 skor gitu, karakter 2 skor gitu. Jadi biar memudahkan juri juga untuk memahami alur codingnya. Seperti itu ya. Nah, sama seperti kategori 1, 2, file proyeknya ini dikirim dalam bentuk .sb3 ya. Serta kalian juga harus mengupload video singkat tentang penjelasan proyek atau game animasi kamu yang kamu buat ini dengan durasi 1 sampai 2 menit ya. Oke, lanjut. Nah, sama dengan kelas 1, 2, proyek ini ada formatnya ya, filenya jangan lupa nih, kelas 1, 2 pun sampai SMA karena formatnya juga harus sama nih, biar tidak rancu nih. Jadi ketika kita penilaian, jadi file proyek dan video penjelasan, oh namanya sama. Kalau namanya beda, misalnya kamu nge-record dari handphone, nama videonya belum di-rename, nah kita kan bingung ya, gitu. Takutnya nanti akan ada kesalahan gitu. Jadi lebih baik di-rename ya sebelum di-upload. Nah, Kelvin ingatin lagi nih, file proyek itu nama kamu, sekolah, lalu judul karyanya. Video penjelasan pun sama, nama, sekolah, dan juga judul karyanya. Dan pengirimannya, linknya nanti akan di-share juga di grup PI di sini ya, OCC SD3_4 ya. Oke, lanjut ke aspek penilaian. Oh, sorry, ada lewat nih, ada 5 ya di sini, ini 5-nya lupa ketulis. Jadi ada 5 penilaian ya. Di sini yang pertama ada kreativitas 25 poin, lalu ada coding 25 poin, ada originalitas 15 poin. Nah, ada tambahannya nih kualitas ya. Itu 15 poin juga. Nah, yang terakhir presentasi ya. Presentasi ya 20 poin nih. Jadi di akhir nanti Kak Kelvin jelasin juga nih kelas 3, 4 presentasi itu gimana maksudnya ya. Jadi kelas 3, 4 jangan keluar dulu. Tunggu dulu sampai akhir ya. Kak Kelvin akan jelaskan. Untuk presentasi maksudnya gimana nih? Lumayan nih 20 poin ya. Jadi kalau tanpa presentasi nih nilai kamu cuma mentok di 80 aja berarti. Ya. Oke,
Untuk hadiah sama dengan juara di kategori 1, 2, itu juara 1 ada 1 juta, juara 2 750, dan juara 3 500.000, serta masing-masing juara ini akan mendapatkan voucher senilai 700.000 ya. Nah, ini lumayan banget kan nih untuk hadiahnya ya. Oke, untuk kelas 3, 4 sampai sini. Nanti mungkin kalau kelas ada pertanyaan kita di akhir ya. Nanti kita selesaikan dulu sampai SMA gitu. Oke, Kak Kelvin lanjut ke 5 dan 6. Nah, mungkin ada yang ketinggalan nih. Mungkin ada yang ketinggalan ya baru join di kategori 1 dan 1, 2, 3, 4. Tenang saja, nanti videonya ini kan di-record ya. Nanti kita share juga di YouTube gitu. Linknya akan kita share di grup WhatsApp. Jadi jangan takut yang udah ketinggalan nih 1, 2, 3, 4 ya. Oke, nah nih untuk SD kategori 3 yaitu kelas 5 dan 6 ya untuk membuat game AI atau project AI gitu ya atau AI project. Oke, pertama kategori ini diperuntukkan bagi pelajar SD kelas 5 dan 6 ya. Lalu lomba ini dikerjakan secara mandiri di rumah. Peserta membuat game Scratch berbasis AI atau AI project dengan Save the Earth ya. Lalu menggunakan platform Scratch 3.0 atau Scratch Lab ya. Jadi masih Scratch ya. Jadi tapi ada tambahan Scratch Lab kalian boleh pakai nih. Jadi Scratch 3.0 dan juga Scratch Lab. Ya, bedanya dari kelas 1 2 3 4 kelas 5 6-nya selain pakai 3.0 juga bisa pakai Scratch Lab. Nah, mungkin ada yang belum pernah dengar nih Scratch Lab apa sih? Nah, nanti di file ini akan Kak Kelvin tunjukkan ada link video tutorialnya juga kalau kalian mau lihat-lihat ya. Nanti akan Kak Kelvin tampilin di. Oh ya, by the way kelas 1 2 3 4 juga ada link video tutorial di file ini nanti yang akan di-share ke grup ya. Oke, Kak Kelvin lanjut. Nah, sama dengan kelas 3 4 untuk kategori 5 6 ini juga harus memberikan komentar ya di green flag apa di penanda ya di program yang dibuat ya. Paling mudah di green flag kliknya seperti contoh ya di sini. Jadi nggak semua blog harus dikasih komentar ya. Jadi hanya di green flag kliknya aja. Jadi singkat aja secara singkat aja ya dan dibuat agar kita lebih mudah memahami proyeknya gitu ya. Selain nanti ada video penjelasan gitu. Oke. Oke, nah ini ada tambahan nih kalau di sini nih. Nah, peserta menggunakan blok-blok logika untuk membuat kecerdasan buatan pada karakter dalam game. Misalnya kalau kalian buat game atau membuat project AI ya. Itu jadi blok-blok logika yang ada di Scratch ya untuk membuat kecerdasan buatan pada karakter atau alurnya gitu ya. Nah, peserta harus menggunakan variabel serta fungsi dari bahasa Indonesia atau Inggris juga sama untuk memperjelas juri memahami alur codingnya ya. Jadi usahakan menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris yang jelas gitu. Lalu hasil karya juga sama ya, dikumpulkan dalam bentuk .sb3 serta mengupload video penjelasan tentang proyek dalam durasi 1 sampai 2 menit gitu. Sama ya. Lalu proyeknya juga jangan lupa di-rename ya. Kak Kelvin ingatkan kembali di-rename karena kalau tidak di-rename nanti kita nggak tahu nih yang upload siapa gitu ya. Nah, di sini nama peserta, kamu, asal sekolah dan juga judul karyanya gitu ya. Video penjelasan juga sama, nama, asal sekolah dan juga judul karyanya. Pengiriman hasil lombanya di sini ada nanti Kak Kelvin share juga untuk linknya dan juga file PDF-nya, nanti file presentasinya. Tuh. Nah, untuk penilaian ada kreativitas 25%, coding 25%, originalitas 15%, kualitas 15%, dan presentasi 20%. Nah, untuk nilai untuk kelas tadi kategori 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk poin 1, 2, 3, 4 ya untuk 3, 4, 5, 6 itu dilakukan secara online dan juga yang kelas 1 juga sama ya 1, 2. Yang membedakan adalah yang poin presentasi ini. Nanti presentasi ini kan diambil di akhir. Di akhir itu gimana Kak maksudnya? Nah ini makin ini ya nungguin ya, nanti yang presentasi akan Kak Kelvin jelasin di akhir. Jadi yang ini 4 nilai ini akan diambil dari video penjelasan juga proyek, jadi secara online akan dinilai. Nah yang terakhir ini akan kita akan Kak Kelvin jelaskan di akhir. Ngambil nilai presentasi itu di mana sih, maksudnya gimana sih gitu ya.
nanti di akhir. Makanya kelas 56 jangan keluar dulu ya, jadi tungguin dulu untuk penjelasan presentasi. Pengambilan nilai presentasi itu gimana? Kan udah ada video gitu ya. Nanti akan Kak Kevin jelasin. Oke, lalu hadiahnya juga sama ya untuk kategori 56, juara satunya 1 juta, juara 2-nya 750, juara 3-nya 500.000, serta voucher 700.000 ya untuk masing-masing pemenang. Oke. Nah, ini untuk kategori SD nih kita udah selesai ya. Nanti yang bawahnya nih sama semua sih, nanti Kak Kelvin akan kasih lihat deh. Nah, khusus 56 nih, misalnya kan bingung ya, ada 3.0 kan mungkin udah familiar, yang Scratch Lab mungkin baru dengar nih. Nanti ada di link tutorial di sini ya. Jadi di file ini, nanti di semua kategori 1, 2, 3 sampai SMA juga sama, ada link juga tutorial, bisa dicek nanti linknya di file ini yang akan di-share ke grup. Jadi kalau misalnya mau belajar lagi atau mau lihat-lihat lagi nih ada linknya gitu ya. Oke, lanjut ke SMP dan SMA. Oke, pertama SMP dulu ya. SMP yang kategori SD jangan keluar dulu karena tadi Kak Kelvin belum jelasin untuk poin presentasi ya. Jadi jangan keluar dulu ya. Kita tunggu dulu sampai SMA nih. Oke, SMP ya. Pertama, kategori ini diperuntukkan bagi pelajar SMP tentunya kelas 7 sampai kelas 9. Lomba ini dikerjakan secara mandiri di rumah, serta peserta membuat aplikasi mobile dengan tema Smart Mobile for a Better Life ya, menggunakan aplikasi app Inventor tentunya. Jadi membuat aplikasi yang dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, nanti ada pertanyaan lagi. Nah, pertanyaannya Kak Kelvin pasti udah kebayang nih ada beberapa pertanyaan. Jadi disimpan di akhir nanti ditanyakan ya. Ya, nanti di akhir boleh bertanya nanti. Oke, lalu peserta menggunakan blok-blok pemrograman dalam app Inventor dengan menggunakan perintah kontrol, kondisi, loop, dan function. Peserta harus menggunakan variabel serta function yang sama dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris atau bahasa Inggris yang baik dan benar dan jelas ya untuk memudah juri juga memahami alur codingnya. Ya, peserta adalah individu dan hanya dapat mengirim satu buah karya. Ya, ini untuk semua kategori ya. Jadi satu individu hanya satu karya ya. Kalau kamu upload selanjutnya misalnya mau revisi nih, di-upload ulang. Nah, kita tetap yang pertama gitu. Jadi harus diperhatikan lagi ya, dicek lagi untuk proyeknya. Nah, karakteristik untuk proyeknya untuk aplikasi mobile ini. Pertama, ukuran device-nya kalian boleh landscape, boleh portrait ya, nggak masalah. Ya, lalu MIT Inventor tools-nya yang digunakan bebas ya. Kalian pakai tools yang ada di Inventor semuanya bebas yang disediakan ya, yang free itu semua dipakai boleh. Tidak ada maksimal atau minimal halaman atau screen yang akan digunakan ya. Tidak ada minimal dan maksimal screen yang digunakan. Tapi ingat, makin banyak screen ya, jadi nanti makin berat. Jadi kalian coba optimalkan ya, karena itu akan berpengaruh ke nanti di penilaian ya. Jadi memang tidak ada batas maksimal dan minimal screen-nya gitu ya. Tapi kalau kalian buat banyak nih screen-nya nih kan makin berat ya. Jadi harap dipikirkan lagi nanti kalau kalian penggunaan screen yang banyak itu ya. Boleh menggunakan aset seperti gambar, video, atau audio dari luar. Jadi maksudnya gimana dari luar? Kalian misalnya bikin gambar untuk background, untuk aset, itu boleh kalian bikin sendiri, atau kalian download, atau kalian dari manapun itu ya. Untuk image, video, dan audionya boleh digunakan. Ya, mau buat sendiri, mau beli di situs, atau mau download yang cara yang gratisan, itu boleh ya. Untuk aset ya. Lalu untuk SMP SMA formatnya itu karya yang dikirimkan dalam format .aia ya. Jadi harus diekspor ya dalam bentuk AIA bukan APK. Ingat ya, beda ya. AIA dan APK itu beda ya. APK kita tinggal install. Nah, kita mintanya yang AIA. Ini harus diperhatikan ya, AIA. Bukan APK-nya. Karena kalau kalian kirim APK-nya, kita nggak bisa lihat source code-nya atau blok kodenya ya. Jadi dalam bentuk AIA. Nah, ya di sini jelas ya AIA. Jadi kalian harus ekspor project-nya. Jadi menjadi bentuk AIA. Nah, ini yang diupload di Google Form nanti di linknya ya.
Selain itu, kalian juga harus tetap membuat video penjelasan ya dengan durasi 1-2 menit. Oke, format penulisannya sama seperti di SD tadi, ada nama peserta, asal sekolah, dan judul karya. Oke, pengiriman hasil lombanya, linknya nanti akan disertakan juga di grup dan di file ini. Lalu proyek yang sudah disubmit tidak boleh direvisi, yang tadi udah dijelasin ya. Jadi kalau udah submit lagi, kita tetap ambil yang pertama. Nah, ini penilaiannya. Menghasilkan suatu kreasi berdasarkan tema yang ditentukan 25%, penggunaan berbagai komponen UI, ada tombol, label, input teks, gambar, dan lain-lain 25%, penggunaan dan penyusunan algoritma pada blog dan tampilan desain 15%, lalu ada originalitas atau keaslian 15%, dan yang terakhir ada presentasi. Ya, jadi ada presentasi. Ya, presentasinya nanti di akhir sama ya dijelaskannya. Oke. Lalu, nah untuk SMP SMA hadiahnya agak naik nih ya. Juara satunya itu 1,2, juara 2 nya 900, juara 3 nya 600, dan dapat voucher juga senilai 700.000 ya untuk 3 pemenang. Oke. Kita lanjut terakhir yang kategori SMA. Yang SMP juga jangan keluar dulu, nanti Kak Kelvin akan jelasin untuk yang poin tadi ya, presentasi tadi ya. Ya, jadi jangan keluar dulu ya, ditunggu dulu. Oke, ini di SMA terakhir, kategori SMA. Oke. Nah, untuk SMA pertama, kategori ini diperuntukkan untuk pelajar SMA kelas 10 dan 10 sampai 12 ya, ini tipe ya. Sorry. 10 sampai 12. Sorry, diedit dulu. maaf. Ya, 10 sampai 12. Lomba ini dikerjakan secara mandiri di rumah, serta membuat aplikasi mobile dengan tema Smart Mobile for Better Life ya. Jadi temanya sama ya dengan SMP, tapi tenang aja, SMP dan SMA kan nggak head to head ya, jadi beda ya. Walaupun temanya sama, kalian di kategori yang beda gitu ya. Tapi ingat, ada poin originalitas. Kalau nanti ditemukan yang sama ya, kita tidak mentolerir ya. Kalau sama persis ya, kita kan lihat juga kan nanti dari video penjelasan dan juga dari alur codingnya gitu ya. Oke, lalu menggunakan app Inventor dan juga membuat aplikasi yang dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, rules-nya lanjut juga sama seperti SMP kurang lebih, menggunakan blok-blok pemrograman dalam app Inventor dan menggunakan perintah kontrol, kondisi, loop, dan function. Peserta harus menggunakan variabel serta function dengan kata-kata dari bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan jelas untuk mempermudah juri memahami alur codingnya. Gitu ya. Peserta menggunakan enggak ada. Tes. Iya. Oh, suara ada muncul. Ada, Kak. Ada. Oke. Dari tadi lancar ya, Kak Bella ya? Iya, lancar kok. Oke, lancar. Oke, lanjut ya. Jadi Kak Kelvin ulang dari yang atas dulu deh nih. Peserta harus menggunakan variabel serta function dengan kata-kata dari bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang jelas untuk mempermudah juri memahami alur codingnya. Peserta adalah individu dan hanya dapat mengirimkan satu buah karya ya. Jadi misalnya individu satu ya. Tadi ada poin yang tidak boleh revisi, ingat ya. Jadi kalau sudah kirim, kita tetap yang pertama yang kita nilai. Karakteristiknya sama dengan yang SMP, ukuran device-nya boleh landscape, boleh portrait. Tools MIT Inventor yang digunakan juga bebas, tidak ada maksimal atau minimal screen, boleh menggunakan aset juga, gambar, video, audio dari luar ya, boleh buat sendiri ya, boleh download yang gratisan ya, boleh ya, aset bebas kalian boleh gunakan. Karya yang dikirim juga dalam bentuk AIA, serta kalian harus membuat video penjelasan singkat tentang proyeknya dalam durasi 1-2 menit. Format penamaannya juga sama, ada nama kamu, asal sekolah, dan judul karya. Nih Kak Kevin ulang-ulang ya, biar nggak lupa nih, ada nama, asal sekolah, dan juga judul karya. Ya, nama underscore asal sekolah underscore judul karya. Gitu. Pengirimannya, linknya nanti disertakan, dan proyek yang sudah disubmit tidak boleh direvisi. Misalnya nih,
Ya, kalian udah submit, ngubungin Kabela, "Kabela maaf, saya ini ada yang kurang nih, boleh nggak direvisi?" Nah, kan Kabela akan bilang tidak bisa gitu ya. Jadi pastikan sebelum submit kalian cek kembali ya, gitu. Nah, untuk penilaian, eee, menghasilkan suatu kreasi berdasarkan tema yang ditentukan dengan antarmuka pengguna yang responsif 25%, ya, penggunaan berbagai komponen UI seperti tombol, label, input dan lain-lain itu 25%, penggunaan dan penyusunan algoritma pada blok dan tampilan desain itu 15%, originalitas itu 15%, dan presentasi pada final. Nah, ini akan dijelaskan ya. Oke, Kak Kelvin jelaskan nih untuk presentasi pada final, karena kita udah di kategori terakhir ya. Jadi, untuk ini untuk semua kategori ya, kelas 1, 2, kategori 1, 2, 3, 4, 5, 6, SMP, dan tentunya yang SMA nih. Presentasi, jadi setelah kalian membuat proyek nih, kan proyeknya ini dimulai dari hari ini tanggal 13 sampai tanggal 21 ya, kalian buat tuh ya, udah mulai dari hari ini dan terakhir ditutup tanggal 21 jam 23.55 ya. Jam 23.55 akan ditutup link pengumpulannya ya. Jadi sebelum tengah malam harus sudah disubmit tanggal 21 yaitu di hari Minggu ya, 21 ya, Minggu malam Senin tuh terakhir ya untuk semua kategori. Nah, nanti ya kan kayak Kak Kelvin tampilkan ya. Nah, oh ya hadiahnya sama ya, sorry tadi belum dijelasin ya. Hadiahnya sama 1.200.000 juara 1, juara 2 900, juara 3 600 ya. Serta voucher juga 700 ya. Ini untuk hadiahnya tadi, sorry lupa dikasih lihat. Ini untuk SMA hadiahnya sama kayak SMP ya, untuk nominalnya. Oke lanjut ya. Tadi Kak Kelvin jelaskan tentang poin yang presentasi. Nah, kalian kan sudah melewati masa pendaftaran nih, lalu sekarang hari ini technical meeting. Nah, technical meeting ini dengan waktu pengumpulannya itu terakhir adalah tanggal 21 Januari 2024 ya. Jadi kalian pengumpulannya lah submit tanggal 21 Januari 2024. Itu jam 23.55. Terakhir kita terima ya. Jadi kalian harus pastikan sudah mengumpulkan. Lalu ada pengumuman final itu adalah yang lolos ke babak final. Jadi nilainya kalian akan dinilai ini diseleksi untuk lolos ke babak selanjutnya. Oh, masih ada babak selanjutnya, Pak. Ya, jadi yang di poin presentasinya ini kita akan umumkan yang lolos ya ke babak final di tanggal 24 Januari. Ini ada dua tanggal ya, 27 dan 28 Februari, sorry. 27 dan 28 Februari nanti akan diinfo di grup ya. Jadi finalnya itu 27 itu di Shangri-La ya di Sudirman dan 28-nya itu ada di Pullman ya Central Park. Nah, itu akan diinfo bagi kalian yang lulus ke final atau itu akan masuk di tanggal 27 atau di tanggal 28. Nah, jadi pastikan kalian semua yang ikut technical meeting ini masuk grup ya, jangan keluar dulu ya. Karena ada info untuk pengumuman finalnya tanggal 24 ya. Setelah TM ngerjain submit terus kalian out jangan ya. Jadi nungguin pengumuman final 24 dan jangan keluar dulu setelah 24 karena ada info-info mungkin ya sampai finalnya nanti. Nah, ini finalnya kan adalah untuk kalian mempresentasikan ya hasil karya kalian nih nanti. Jadi ada 20% yang kalian harus dapatkan di presentasi nanti ya. Nah, Kak Kelvin akan langsung cerita aja nanti kalian akan mempresentasikan proyek kalian ya, diberi waktu ya masing-masing. Nanti akan ada juri yang menilai ya. Jadi kalian mempresentasikan proyeknya lagi. Jadi kita akan menanyakan ada beberapa pertanyaan ya, ada kurang lebih ada 2 pertanyaan ya. Jadi nanti akan ada tanya jawabnya juga gitu ya. Nah, itu di tanggal 27 dan 28, 27 itu di Shangri-La Sudirman dan juga 28-nya itu di Pullman Central Park ya. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan juga nih bagi kami atau bagi teman-teman yang di luar kota nih, misalnya di Sumatera, di Jawa Timur gitu. Nah, itu gimana? Nah, kalau bisa datang sangat bagus sekali, tapi kalau misalnya memang sangat tidak memungkinkan, nanti bisa menghubungi. Di sini ada kontak personnya, mungkin kalian juga tahu ada Kabela ya, itu bisa dihubungi. Bagi yang di luar kota ya, yang
jauh ya, yang tidak memungkinkan. Tapi yang Jabodetabek diharapkan untuk nanti yang Jabodetabek diwajibkan untuk datang ya, kecuali memang ada urgent sekali yang tidak bisa sama sekali. Nah, tapi tetap saja harus ada Zoom. Nanti akan ada Zoom meeting ya. Jadi yang di luar kota, waktu untuk Zoom meetingnya juga sama di 27 atau 28 ya. Nanti akan diinfo ya. Jadi kalian standby di tanggal 27 dan 28 Januari ya, yang sudah submit project nanti. Ya, yang luar kota juga jangan takut. Kalian juga akan tetap dinilai ya, yang dari luar daerah ya. Tapi kalau untuk yang Jabodetabek diwajibkan untuk datang ya. Oke. Nah, itu untuk finalnya gitu ya, 27, 28. Ya, jadi setelah pengumpulan ada info untuk pengumuman finalnya seperti itu. Oke. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, kalian boleh bertanya nih di kolom chat ya, silakan. Sudah ada Kak Kelvin beberapa yang bertanya. Silakan dijawab. Oke. Kita jawab dari yang pertama ya, dari Nathan SMP. Kak tanya, berarti Oke. buat video itu pas final bukan? Silakan dijawab Kak Kelvin. Oke, terima kasih pertanyaannya. Untuk video penjelasannya itu kalian buatnya adalah sekarang ya, ketika kalian submit project ya. Jadi Kak Kelvin akan menampilkan linknya ya. Linknya ini sebagai contoh aja, kelas 1 dulu ya. Sebenarnya sama aja nanti isi linknya, link Google Form-nya. Jadi link Google Form ini adalah link pengumpulan hasil lomba ya untuk kalian ya. Nah, di sini ada nama peserta, kelas, asal sekolah, ya, lalu di sini ada nomor WhatsApp kalian, alamat email, jadi ada double check kita kalau kalian dihubungi soalnya ada beberapa yang ini juga ya nomor WhatsApp-nya dimasukin ternyata invalid, makanya kita backup dengan email gitu ya. Jadi jangan sampai kelupaan. Nah, di sini di bagian bawah ada upload hasil karya dan juga video penjelasan. Yang artinya kalian harus upload videonya bersama dengan hasil karya. Nah, berarti kan itu bukan di final. Jadi untuk submit, untuk dinilai ya, berarti sebelum final nih, sebelum yang pengumuman tanggal 24. Berarti yang dari tanggal 13 sampai tanggal 21 ini ya, kalian harus membuat selain projectnya juga harus membuat video penjelasannya juga biar kita lebih mudah memahami gitu ya. 1 sampai 2 menit aja, nggak harus diedit bagus-bagus gitu ya, maksudnya bikin kalian agak lama karena editing segala macam, nggak perlu ya. Jadi cukup video singkat aja, kalian sambil ngomong atau sambil nunjukin karya sambil di record itu nggak masalah gitu ya. Yang penting suaranya jelas ya, intonasinya jelas, kita bisa mudah memahami gitu ya. Nggak usah diedit-edit yang agak ini ya, biar profesional atau apa gitu, biar takutnya text time ya, jadi agak lama, jadi malah kalian kelewat nanti malah pengumpulannya. Jadi video di-upload sebelum tanggal 22 ya berarti ya, karena terakhir 21, tanggal 21 jam 23.55. Seperti itu ya Kak Bella ya. Semoga menjawab ya untuk pertanyaannya tentang video penjelasan. Oke. Oke Kak Kelvin, boleh lanjut dibacain aja Kak. Pertanyaannya lumayan banyak ini. Oke. Kak Kelvin. Iya, oke. Oke, dari Chloe. Kak, untuk kalau kelas saya misalnya final, presentasi dibantu orang tua atau anak-anak sendiri. Nah, ini dari Chloe ya. Jadi untuk kelas 1 atau kelas 2 kategori yang kelas kecil ya. Untuk presentasinya tetap sendiri ya. Jadi nanti kita di ruangan ya, nanti bawa laptop boleh masing-masing ya, bawa laptop ya. Jadi membawa device masing-masing tadi ya. Membawa device masing-masing yang diinfo lolos final ya, nanti akan ada info juga di grup ya. Jadi nanti ketika kalian sudah submit dan lolos final akan diinfo di grup ya. Jadi pastikan nanti masuk grup WhatsApp-nya.
apa yang harus dibawa nanti di finalnya gitu ya. Jadi harus bawa device nanti atau laptop minimal tab ya, kalau kalian bawa ya tab, kalau yang Scratch kan bisa, yang Inventor juga bisa sih, minimal tab gitu ya. Kalian bawa. Kalau handphone soalnya kekecilan ya, jadi kita agak susah nanti untuk itunya. Jadi kalau bisa bawa tab atau laptop gitu. Kalau memang berhalangan banget nih nggak bisa, ya sudah gitu ya, karena pasti ada satu dua ini, tapi kalau bisa diusahakan sekali bawa laptop atau tab gitu. Nah, untuk presentasinya itu adalah peserta saja gitu, orang tua tidak boleh masuk ke ruangan penjurian gitu. Jadi tapi tenang aja, papa sama mama, jadi penjuriannya nggak serem ya, jadi nggak kayak satu-satu naik ke atas panggung, nggak. Jadi kayak kita setting kayak classroom, jadi kita yang muter, jadi anaknya hanya duduk saja di situ. Jadi jangan takut untuk maju ke depan panggung, nggak ya. Jadi kita tetap di situ ya. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi anaknya yang presentasi sendiri untuk ceritain aja tentang proyeknya gitu ya di situ. Jadi jangan anaknya it's okay, nggak masalah gitu. Ya, jadi untuk ceritain itu aja gitu. Oke, itu ya. Jadi hanya siswanya saja yang boleh masuk ke ruang penjurian. Oke, dari Ika, Ibu ya. Ini Ibu Ika Puspita ya, atau ini ya. Jadi rekaman Zoom tolong di-share. Oke, tentunya pasti kita share ya, nanti di linknya akan kita share di grup WhatsApp ya. Ya, jadi pastikan join nih di grup WhatsApp-nya. Kalau ada yang belum join mungkin bisa hubungi Kabela nanti ya, langsung ya, nanti langsung dihubungi Kabela. Oke, dari Gabriela S dari C1 nih. Oh, ada beberapa pertanyaan nih. Oke, mohon maaf dengan balik karena saya mau konfirmasi. Oke, apakah kita harus menambah komentar di semua bagian Scratch atau hanya di when green flag? Oke, tadi sudah dijelaskan ya. Jadi untuk komentarnya ini hanya di green flag kliknya aja, tidak di semua blok. Jadi kalau kamu pakai triggernya green flag klik, gitu ya, berarti di green flag klik. Tapi kalau kamu pakai untuk triggernya when sprite klik, nah itu di when sprite kliknya ya. Jadi blok paling atasnya yang triggernya, misalnya when green flag terus perintahnya ketika bendera ini hijau diklik, perintahnya si misalnya ya si tikus ini akan mengejar keju, mengikuti keju atau mengikuti mouse. Jadi di atasnya diceritain ketika bendera ini diklik, tikus akan bergerak mengejar keju gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi di atasnya aja, nggak di semua bagian script gitu. Nah, poin 2-nya, apakah kita harus membuat video penjelasan seperti yang lain? Yang di file Scratch stream itu ada pengiriman hasil lombanya untuk kelas 3-4, jadi sepertinya ada link. Yang di file Scratch 56 itu untuk pengiriman hasil lombanya untuk kelas 3-4. Jadi sepertinya ada link kebalik. Oke, coba kita cek. 3-4 ya. Oke, sambil jawab ya. Jadi semuanya harus membuat video penjelasan ya. Tadi udah diceritakan ya. Jadi video penjelasannya ini untuk membantu penilaian juri-juri ya, dan juga memudahkan siswa juga untuk menjelaskan programnya biar kita lebih mengerti gitu ya. Dan juri juga mulai lebih mengerti gitu. Jadi oh ini linknya ya di sini 34. Ini 56. Bentar ya sambil nunggu ya. 56. Oke, sepertinya aman ya, tetap ya linknya sesuai ya 56 dan 34-nya. Nanti di forward lagi di grup WhatsApp ya untuk linknya gitu ya. Oke, jadi sudah, semoga terjawab ya pertanyaan satunya tentang komentar. Ya itu tidak harus di semua bagian, tapi cukup di triggernya aja. Contohnya kayak when green flag click atau when sprite click gitu ya. Nah, videonya ini penjelasan ya seperti yang lain. Ya, betul sekali, kelas 56 juga harus membuat video penjelasan seperti di rules peraturan tadi sudah disertakan. Nanti akan dikirim nih file presentasinya, jadi jangan takut ya jika kelewat nanti. Itu. Oke, lalu ini udah ya, aman ya, sepertinya linknya sudah benar. Atau link ketika diklik tidak mungkin ya. Oke, Kak, untuk Gabriel lah, Gabriel, semoga terjawab ya. Kalau kurang puas boleh nanti tanya lagi di bawah. Lalu ada Derek, Kak, untuk kelas 56 boleh gambarnya dari Google? Oke, pertanyaan bagus.
untuk gambar semuanya ya, asetnya ya, itu boleh ya dari Google ya, boleh gambar sendiri, boleh download gitu ya, itu boleh ya. Oke, jadi boleh. Kak submit project-nya dari link-link yang dikirim di grup. Oke. Bentar ya, sini. Oke, Kak, submit project-nya dari link yang dikirim di grup. Iya, nanti link untuk submit project akan dikirim ke grup ya. Jadi jangan takut, link file presentasi ini pertanyaan ini bagus. Jadi Kak Kelvin akan jelaskan. Jadi di sini kan temanya Smart Mobile for a Better Life. Nah, jika game kamu atau aplikasi kamu itu menumbuhkan kesadaran ya untuk menjadi lebih bermanfaat ya. Jadi sadar menumbuhkan kesadaran ya akan peduli terhadap sekitar ya. Nah, itu berarti menurut kamu sudah masuk atau belum tuh ya. Jadi aplikasi, walaupun kamu bikin aplikasi tapi kamu bikinnya misalnya tidak sesuai tema, kamu bikinnya ya cuman untuk nampilin apa ya, misalnya gambar gitu, cuman nampilin gambar atau cuman nampilin play music gitu ya. Nah, itu apakah sesuai tema gitu ya. Jadi harus diperhatikan di situnya ya. Jadi walaupun game tapi bisa menumbuhkan rasa peduli untuk memberi edukasi, game edukasi gitu ya, itu boleh ya. Jadi pertanyaannya boleh atau tidak? Boleh ya, tapi harus sesuai dengan tema. Oke. Terima kasih Vanessa. Nah, dari Jocelyn, Kak, cara nge-save project-nya gimana ya? Aku masih bingung. Oke, yang masih bingung tentang app Inventor ini kebetulan kelas 7 ya. Inventor nanti ada tutorialnya ya di link presentasi yang akan Kak Kelvin share hari ini ya. Nanti boleh dicek ya untuk link presentasinya. Oke, jadi akan di share. Nanti ada link tutorial, boleh dibuka. Di situ ada tutorialnya. Cara nge-save-nya ya. Dan juga cara nge-build-nya juga ada di situ ya. Oke, atau Kak Kelvin jelasin sedikit ya. Jadi ketika kamu buka Inventor ya, di situ ada tombol project ya di kiri atas, nih kelas untuk SMP SMA ya, ada project. Nah, kamu pilih export ya. Jadi project pilih export AIA to my computer ya. Nanti kamu coba buka terus cari project di pojok kiri atas lalu pilih export. Nah, itu akan otomatis ke download ya ke komputer atau device kamu gitu. Oke ya, Jocelyn semoga terjawab. Lalu dari Andika, Kak, nanti untuk SMP harus game atau kayak aplikasi? Nah, ini sudah dijawab ya tadi di pertanyaan Vanes ya. Jadi kamu boleh membuat game atau aplikasi ya, yang sesuai tema tapi ya. Jadi boleh dua-duanya ya. Gitu. Dari Magdalena, Kak, maksudnya dari Smart Mobile for Better Life itu gimana ya? Terima kasih. Jadi untuk temanya ini kita membuat aplikasi ya yang berguna untuk sekitar kita. Ya, tadi sampai mana ya Kak Bella? Terputus. Jadi dari pertanyaannya siapa ya terakhir? Ada, Magdalena. sorry, tadi ya yang pertanyaan Magdalena Iya, ya. pertanyaan Magdalena. Oke, Magdalena. Oke, tentang tema ya. Jadi tema besar lomba kita ini adalah Code the Earth ya, Code the Earth ya. Jadi dari tema besar ini setiap kategori kita beri subtema. Contohnya yang SMP SMA yaitu Smart Mobile for Better Life. Jadi kita membuat aplikasi, tadi ada pertanyaan juga aplikasi atau game boleh dua-duanya ya. Untuk membuat hidup ya sesuai temanya Better Life ya. Jadi lebih baik ya dalam artian menumbuhkan rasa peduli, lalu juga menumbuhkan pengetahuan tentang sekitar tuh bisa lingkungan gitu ya atau tetangga kita, teman kita gitu ya untuk membuat aplikasi atau game yang bisa membuat sekitar kita dan kita jadi lebih baik gitu contohnya ya di pelatihan di link tutorial itu Kak Kelvin cantumkan untuk membuat
aplikasi ya, di situ text to speech, yaitu merubah suara menjadi teks. Di situ Kak Kelvin menjelaskan kita bisa membuat aplikasi yang bermanfaat, yang sederhana ya, dari teks jadi suara untuk teman-teman yang tunawicara gitu ya. Atau ada pertanyaan juga mungkin bikin game edukasi untuk menyadarkan kita tuh harus membuang sampah pada tempatnya, tapi juga tempatnya harus dilihat lagi, ada sampah organik, non-organik gitu ya. Nah itu boleh juga seperti itu ya. Jadi yang seperti itu kurang lebih ya. Oke ya Magdalena ya. Oke, lalu dari Ivana. Kak mau tanya kelas 79 apakah harus menjelaskan codingnya Kak? Ya betul, harus menjelaskan di video. Bukan menjelaskan semua, jadi secara singkat aja alurnya. Karena nanti akan, kalau kamu Ivana ya, submit, lalu lolos final, nanti akan ada pertanyaan lah seputar itu kurang lebih ya. Jadi kurang lebih seperti itu nanti ya, tentang aplikasinya juga gitu ya. Jadi tetap harus menjelaskan alurnya aja gitu ya, biar untuk penilaian juga seperti itu ya. Untuk penilaian juga untuk mempermudah kita. Ya, lalu Kak nanti dari Jesselyn nih kelas 6. Kak nanti presentasi semuanya. Semuanya itu maksudnya apa? Semua peserta atau semua yang datang hari ini? Nah, untuk yang presentasi, syarat pertamanya adalah kalian kan pasti harus submit kan proyeknya ya untuk mendapatkan hadiah itu ya. Setelah submit, kan tadi nilai itu maksimal adalah 80% ya. Nah, fungsi presentasi ini agar kalian mendapatkan nilai tadi yang 20% biar pas 100. Jadi ya betul harus presentasi bagi yang lolos ke babak final nanti. Jadi kalian harus upload projectnya ya. Jangan hanya daftar. Nah, nanti tetap tidak akan dapat ini ya lolos ke final ya. Jadi harus daftar. Oke. Sorry Arif, daftar dan juga submit projectnya ya. Jangan daftar aja tapi harus submit project juga nanti dinilai. Nah, submit kita nilai nanti akan diinfo di grup ya. Ya, jadi dan nanti juga jangan takut itu nggak cuma presentasi, kita juga ada banyak hadiah ya nanti Kak Kelvin akan spill sedikit nih, spill ya, jadi dapat hadiah juga. Jadi yang datang nanti ya pesertanya ya, yang submit ya nanti akan dapat name tag, nanti kalian bisa tukarkan dengan hadiah di situ ya. Dan ada cara seru lainnya. Jadi kalian harus datang ya. Kak Kelvin nggak bisa spill semua, cuman ini akan banyak acara, jadi seru dan tentunya banyak hadiah. Jadi yang bisa datang harus datang ya. Yang luar kota juga kalau bisa datang datang. Yang Jabodetabek wajib datang ya. Yang nanti submit, yang lolos itu wajib datang semua ya. Jadi yang sudah lolos babak final di info di grup wajib datang yang di Jabodetabek. Tapi kalau yang di luar kota, yang jauh misalnya Jawa Timur, di Sumatera, di Kalimantan, di Maluku, di Papua, di Sulawesi, tidak memungkinkan datang, akan tetap dijurikan di hari itu ya 27 atau 28 ya. Nanti di info ya. Jadi masih rahasia nih untuk jadwalnya. Nanti makanya jangan keluar grup, oke? Dan di hari acara banyak acara keren dan banyak hadiah, oke? Ada hadiah juga, jadi jangan lupa datang ya nanti yang lolos final, karena nanti juga nggak dapat nilai 80%, nggak jadi dia menang gitu. Oke, lanjut ya. Takut kelewat nih Kak Kelvin, scroll dulu ya. Oke, dari terakhir itu tadi Jesselyn ya. Oh iya, ini udah jam 9.57, nanti lewat-lewat sedikit nggak apa-apa. Tadi kita mulainya lewat juga ya. Kak Kelvin lewatin deh nanti 9.10 ya. Jadi sampai 9.10 atau 9:05 nanti. Ya, kita lihat pertanyaannya ya. Kalau yang sama-sama kayaknya Kak Kelvin nggak jawab lagi. Nanti bisa cek lagi di videonya ya. Lalu dari Michelle, apa yang terjadi jika sudah di gadget saya tapi saat di gadget kakak tidak bisa, soalnya saya pernah kirim suatu ke teman saya tapi di gadgetnya tidak bisa dibuka. Nah itu harus dicek lagi tuh, maksudnya nggak bisanya tuh. Kelvin. Sorry ya, tadi jawab pertanyaan yang tentang
Sorry, suara tadi terputus ya, sinyalnya ya. Sorry. Oke, lanjut ya. Oke ya, lanjut ya. Lanjut, tadi pertanyaan proyeknya nggak bisa dibuka. Jadi di Scratch Lab, nah itu kalau dibukanya di Scratch 3.0 memang ada masalah, biasanya muter-muter aja gitu ya, karena extensionnya beda. Makanya kalau kamu bikinnya di Scratch 3.0, bukannya di Scratch 3.0. Kalau bikinnya di Scratch Lab, bukannya di Scratch Lab. Nah, makanya di sini dikasih video penjelasan kan, biar jurinya juga tahu gitu ya, makanya untuk tidak miskomunikasi gitu. Nah itu juga untuk memudahkan kamu dapat nilai nih dari video penjelasan itu, nah makanya perlu kan gitu. Oke ya, semoga menjawab ya. uh, oke oke, lalu Kak Kelvin cek dulu dari atas. Oke, oke, gadget udah. Oke. Nah, misalnya juga aplikasinya korup atau apa yang dikirim, nah kan itu agak sulit kan dari kita. Nah, video penjelasan itu bisa jadi backup kamu juga kan. Jadi kamu tampilin aja. Kalau misalnya, nah ada pertanyaan juga nih, tadi nih di bawah, nampilin wajah atau enggak boleh. Ini ya, jadi wajah itu sebagai verifikasi juga. Jadi kalian nggak harus full gitu. Jadi ketika kamu opening gitu boleh sebutin nama sama itu ya. Jadi boleh full dari awal, boleh di awal aja nyebutin nama, ini proyek saya, lalu kamu arahkan ke layar ya gitu. Kak Kelvin, kalian sudah ini misalnya untuk video nggak usah apa ya istilahnya dari awal sampai akhir muka kalian, terus boleh ditampilin proyeknya juga biar sebagai backup juga kalau misalnya kayak misal tanya ini kalau proyeknya error tiba-tiba, itu jarang sekali sih sebenarnya ya, cuman takutnya ya, karena kita kan nggak tahu namanya sistem ya, nggak namanya file bisa korup atau apa, jadi video itu bisa jadi backup juga gitu ya. Nah ini juga menjawab pertanyaan dari Kristensen, jadi boleh hanya nggak harus tampilin wajah atau boleh nggak ya, jadi wajah tuh di awal aja, setelah itu kamu tampilin proyeknya, jadi nggak harus semuanya. Nah ini pertanyaan lagi nih, bagus nih, Kak, pakai iPad bisa nggak? Nah, ini untuk kelas berapa nih iPad nih? Nah, misalnya kalau untuk SD aman boleh ya. Nah, untuk SMP SMA. Nah, untuk SMP SMA iPad tuh bisa digunakan untuk ngebuatnya ya, ngebuildnya ya. Tapi sorry, ngebuat aplikasi inventornya ya. Dan bisa juga diekspor jadi AIA dan bisa di-share ke kita. Yang nggak bisa adalah diinstal kan, karena kan inventor Android ya untuk bikin aplikasi Android. Jadi nggak bisa diinstal di iPad. Tapi kalau untuk ngebuat projectnya aja di iPad bisa. Atau di Scratch juga bisa. Atau mungkin pertanyaannya nanti ketika presentasi boleh pakai iPad nggak? Boleh, karena tadi ya minimal tab ya atau laptop gitu ya. Oke, dari Yohanes. Untuk video penjelasan yang disubmit isinya lebih menjelaskan mengenai apa, Kak? Nah, yang video disubmit itu untuk menjelaskan alur aplikasi kamu aja biar memudahkan juri juga. Jadi misalnya kamu menjelaskan karakter saya ketika diklik akan gini-gini, ini alurnya adalah karakter saya mendapatkan poin jika menyelamatkan A, B, C, D. Jika tidak menyentuh A, maka tidak akan mempengaruhi nilai saya gitu. Nah, ya itu ya. Jadi singkat seperti itu aja. Jadi nggak harus semuanya dijelasin codingnya satu-satu. Misalnya ini untuk ini untuk ini tidak apa. Penjelasannya 1 sampai 2 menit gitu ya. Karena nanti juga sudah diwakilin sama ada komentar juga. Jadi kita biar nilainya lebih memudahkan juri ya. Jadi takutnya ada miss gitu ya, nanti kalian yang rugi gitu takutnya. Tapi kalau ada penjelasan, video penjelasan akan mengurangi human error-nya itu ya. Jadi memudahkan, membantu juri juga membantu kalian juga gitu untuk dapat nilai yang lebih maksimal. Oke ya. Nah, ini ada pertanyaan video. Sorry, ada kelas 5 nanti menurut saya di Zoom atau di ruangan juri. Ruangannya di mana ya? Maaf nggak terlalu dengar waktu penjelasan. Kak, saya dari kelas 5 jika mau presentasi itu di Zoom atau oke. Yang Jabodetabek atau yang di luar kota bisa datang ke lokasi itu sangat sangat dianjurkan ya, karena nanti ada beberapa hadiah dan juga ada acaranya seru juga ya. Jadi diharapkan bisa datang juga di tempatnya tadi 27 di Shangri-La, Sudirman, dan juga 28 di Pullman Central Park ya. Jadi ada 2 hari, nanti kalau kalian datang di 27 ya juaranya itu harus datang di
28. Kalau kalian mau datang juga 28 boleh juga gitu ya. Tapi nanti jadwalnya akan dikasih lihat ya, karena nanti akan ada penumpukan kalau kalian semuanya di situ akan crowded. Jadi ikutin jadwal yang akan di-share di grup ya. Nanti di highlight juga di grup, akan diinfo informasinya. Ya, jadi nanti yang lolos ke final harap perhatikan jadwal yang di-share ya. Karena kalau tidak tetap kita akan masukkan di sesuai jadwal, walaupun kalian misalnya datangnya jadwal sesi 3 misalnya. Kalian jadwal sesi 1 kita tetap sesi 3 ya. Jadi harus perhatikan jadwalnya juga gitu. Oke. Nah, yang di luar kota ya, misalnya di Papua, di Sulawesi, di Sumatera yang nggak bisa datang, itu akan tetap di juri ya presentasinya menggunakan Zoom ya di hari itu juga 27, 28 atau 28 nanti gitu. Jadi jangan takut, yang luar kota juga akan dapat kesempatan yang sama untuk mempresentasikannya di hari acara itu. Jadi kita nggak belakangan, nggak duluan ya, jadi pas hari itu juga gitu ya. Jadi jangan takut. Kak, apakah ada pilihan untuk video penjelasan seperti editing? Nah, tadi sudah dijelaskan ya untuk videonya itu singkat saja, tidak perlu diedit wah karena yang kita nilai adalah nanti ya penjelasan aplikasi segala macam ya sesuai kategori nilainya yang ada di slide presentasi tadi ya, nanti akan di-share, mungkin bisa diperhatikan lagi. Tapi kalau untuk video editing segala macam nggak kita ini ya nilai ya, jadi kita nilai ke proyeknya gitu. Video adalah alat bantu kita untuk mengerti proyek kamu gitu. Kalau kamu mau edit, effort ya bagus biar juri lebih mengerti atau lebih mudah memahami, ya silakan aja. Cuman ingat waktunya ya, waktu pengerjaan proyeknya nanti takutnya jadi mundur atau tidak gitu. Oke, nah ini udah sambil dibalesin sama Kabela juga ya, mungkin ada pertanyaan yang sudah dibalesin juga gitu. Oke, ini prioritas durasi sudah dijawab, komentar pakai bahasa Inggris, boleh Indonesia Inggris. Oke. Oke, Kak, video penjelasan ini pakai Scratch terus digabung dengan gamenya atau tiga. Nah, untuk videonya di sini ya linknya terpisah, sorry. Kolomnya terpisah, hasil karya sendiri, video sendiri ya. Jangan sampai ketuker. Nanti ketika juri pengen nilai hasil karya kamu malah kebuka video. Ketika mau lihat video malah kebuka hasil karya. Ya nanti akan ini lagi kita ya takutnya ketuker atau apa ya, dan pastikan namanya ya, harus ada nama kamu, asal sekolah, dan juga judul proyeknya seperti yang di presentasi tadi ya. Oke ya, jadi upload hasil karya sendiri di sini yang AIA atau yang SB3 sesuai kategorinya, lalu ada video penjelasan juga. Oke ya. Nah, mungkin sedikit lagi nih, masih ada 4 menit lagi ya, kita coba lagi. Kita coba masih jawab pertanyaan lagi. Oke, ini udah. Oke, Kak, bisa pakai HP enggak? Nah, bisa pakai HP enggak itu untuk buat projeknya ya. Nah, sebenarnya untuk apalagi ini untuk kelas 2 ya, kelas 2 itu Scratch ya, boleh. Cuman kalau pakai handphone itu kan kecil ya, ketika kamu bikin projeknya, itu kan kecil sekali, maksudnya layarnya kecil gitu, kalian agak susah gitu mungkin buatnya. Nah, Kak Kelvin saranin sih, pakai tab atau laptop, cuman kalau kamu bisa ya atau kamu nyaman pakai handphone, nggak masalah. It's okay karena kita nilainya adalah dari proyek yang kamu buat gitu ya, dan juga, nanti ada video penjelasan untuk memperjelas kita tentang proyek kamu ya, gitu ya. Oke, jadi walaupun, eee eee, kamu pakai handphone boleh ya, tapi ketika presentasi kalau bisa pakai tab atau, laptop ya, bentuk biar lebih jelas gitu. Tapi kalau kamu adanya handphone gitu misalnya ya, ya udah nggak masalah gitu. Oke, mana lanjut lagi. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Kak, kita menambahkan fitur apa yang berkaitan dengan AI di Scratch? Nah, iya. Jadi tadi kan di peraturan itu jelas ya, jadi kita menggunakan blok-blok logika untuk membuat, eee, karakter kita. Di sini ya, Kak Kelvin ulang ya. Di sini. Nah, peserta menggunakan blok-blok logika untuk membuat kecerdasan buatan pada karakter dalam game. Nah, kamu boleh juga menggunakan extension yang ada di Scratch 3.0 ataupun di Scratch Lab ya. Jadi bisa kamu gunakan ya. Nah, semoga terjawab ya untuk yang kelas 5, 6. Kalau nama Scratch gimana sama passwordnya bebas? Nama sama password bebas, Kak.
yang dikirim ke kita kan AIA-nya ya, harusnya tanpa password ya. Nama Scratch-nya sama password-nya tadi udah ya, nama file kamu adalah nama kamu, lalu asal sekolah, lalu judul karya ya, itu ya. Nama, asal sekolah, judul karya. Oke. Pak, aku dari kelas 3 bagaimana cara save-nya? Oke, kelas 3 cara save-nya itu ada file, pilih save project, save to my computer ya kalau di Scratch ya. Project atau file, lalu save to my computer. Kalau nggak salah ya, kalau Kevin agak lupa cuman ada di file, lalu save to my computer untuk Scratch ya. Untuk kelas 1 2 di poin 5 ada penambahan minimal 1 karakter dan poin 5 ada penambahan sekarang background harus sebut Paint atau Scratch boleh di mix. Oke, untuk karakternya boleh ambil dari Scratch, boleh juga download ya. Tapi boleh boleh download, boleh juga bikin yang Paint, boleh juga pakai karakter yang ada ya, nggak masalah ya. Untuk background juga sama gitu ya. Oke, jadi boleh ya untuk sprite sama background ya. Untuk SMP jelas ini udah selesai pas lagi di atau pas lagi di. Oke, udah dijawab juga sama Kak Bella. Mister mau nanya kalau Mister mau nanya Mister mau tanya kalau penyelamatan bunga dari monster lain boleh tidak? Nah, kelas 4 ya, game atau animation ya. Kalau sesuai tema boleh ya. Apakah itu kan Save the Earth ya, itu kalian terjemahkan Save the Earth nanti dijelaskan di presentasi ya, gamenya ya. Nanti menumbuhkan rasa ini juga cinta bumi atau enggak gamenya gitu ya. Nah, itu harus perhatikan sesuai temanya ya. Gamenya boleh karena emang game animation ya. Kak, misalnya saya lolos ke final, saya boleh baca kertas atau enggak? Oke. Nah, ini mungkin banyak yang nanya juga. Jadi, kamu kan buat nih, takut lupa atau apa, kamu bikin note terus kamu bawa gitu. Itu enggak ya. Jadi kamu jelasin aja sesimpel kamu sama menurut kamu senyaman kamu. Jadi enggak usah bawa buku catatan gede gitu ya. Jadi kayak ngobrol aja sama kita karena kamu nggak naik ke atas panggung ya. Jadi kamu akan duduk di bangkunya masing-masing, nunggu jurinya datang, terus kita ngobrol aja nanti nggak lama ada pertanyaan ya sesuai sesuai dengan aplikasi yang kamu buat kok. Jadi mungkin untuk latihan itunya boleh dibikin notes nih kira-kira kamu ceritain apa aja gitu. Cuman kertasnya nggak ya, nggak boleh ya. Gitu. Lanjut. Udah dijawab juga sama Kak Buila ya. Oke, kayak oke. Oke, sepertinya udah semua ya pertanyaannya. Kita juga udah lewat 10 menit. Oke. Mungkin Kak Kelvin akan akhiri ya sampai untuk hari ini ya. Nanti file sorry ya kameranya agak ini agak gelap ruangannya. Nanti file presentasinya akan di-share juga di grup. Jadi pastikan join ke grup WhatsApp-nya ya. Pastikan ya. Kalau belum nanti hubungin Kak Bella ya di sini di screenshot nanti ini sorry ya nanti hubungi Kak Bella, Kak saya sudah submit atas nama sekian ini kok saya belum masuk grup ya. Nah ini boleh diinfo ke Kak Bella karena ada beberapa nomor yang invalid yang kalian masukin nih di Google Form-nya. Nah itu sudah di follow up lagi sama Kak Bella, kirim ke email kamu. Nah kalau emailnya juga salah yang dimasukin, nah kita kan infonya akan ini ya nggak masuk ya. Jadi cek lagi emailnya kalau nggak ada di WhatsApp, jadi cek emailnya gitu ya. Apakah emailnya salah juga yang dimasukin? Nah, kalau emailnya benar, cek emailnya. Biasanya Kabela sudah blast linknya juga di situ. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada, kalian misalnya salah nih masukin WhatsApp sama nomor WhatsApp, WhatsApp sama email, nah boleh nih screenshot, dihubungi Kabelanya, minta dimasukin ke grupnya. Karena informasinya semua kita blast di grup itu ya. Oke, itu saja dari Kak Kelvin untuk hari ini. Nah, kalian sudah boleh untuk mulai mengerjakan. Link submit-nya akan di-share hari ini bersama dengan file presentasi ini. Untuk video mungkin akan ada proses upload, jadi ditunggu saja untuk videonya, tapi tetap di grup itu akan kita share. Oke, sampai sini Kak Kelvin ucapkan terima kasih sudah bergabung dari awal sampai akhir. Semoga informasi yang disampaikan jelas ya dan mudah dipahami. Jika ada pertanyaan mungkin boleh ditanyakan juga
ke tadi ada kontak person, nanti Kak Kelvin juga akan bantu jawab juga nanti kalau ada pertanyaan. Semangat dan juga untuk buat projectnya semoga kalian semua yang di sini bisa masuk ke babak final semua ya. Nanti kita ya ketemu di hotel ya nanti, karena kuotanya spill sedikit ya kita ya, kuotanya ada lumayan, jadi kita juga yang pesertanya agak lumayan, jadi bikin project semenarik mungkin ya, videonya nggak usah editingnya nggak usah susah-susah gitu ya. Kalau kalian mau bikin juri lebih mengerti, tidak usah susah, takutnya text time ya, jadi agak lama. Oke, sekali lagi Kak Kelvin ucapkan terima kasih, tetap semangat, terus belajar, dan sampai jumpa di grand final nanti ya, tanggal 27-28. Selamat pagi, boleh Terima kasih live ya teman-teman. semua ya. Terima kasih, nanti linknya boleh di. Oke, silakan Kak Bella. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah join di acara technical meeting pada hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, sangat feel free sekali boleh tanya Kak Bella di kontak personnya. Nanti Kak Bella jawab. Seperti itu. Oke, terima kasih. Silakan live ya. Kak Kelvin, boleh di itu aja Kak. Kak Kelvin, dimatiin aja Zoom-nya. Terlalu Bel, apanya recordnya? Oke. Record